maju ke depan, saya doain orang. Saya gereja cukup besar kan, itu kan bioskop. Jadi saya lagi doain orang, tiba-tiba saya menuju ke arah kanan, saya rasa sebelah kiri ada yang ngeliatin saya gitu. Jadi saya lihat, siapa yang ngeliatin saya gitu. Tek, saya lihat ini anak ngeliatin saya. Ih, anak kecil. Terus saya datengin, jadi kan saya tadi lagi doain orang. Terus saya berhenti, saya liatin. Dia liatin saya lihat-lihatan gitu. Terus saya jalan, dia tetap liatin saya. Karena setahu saya orang kerasukan setan kadang-kadang nggak bisa lihat muka pendeta gitu, nggak bisa lihat mata pendeta, pasti buang muka. Saya lihat ya orang tinggi juga ilmunya. Jadi saya lihatin, dan saya masih muda banget. Umur masih berapa ya, 92, berarti saya masih 26 tahun. Jadi saya jalan deket gitu. Tapi saya udah mulai jengkel gitu. Namanya saya masih 26 tahun, walaupun jadi pendeta juga, tapi kan darah masih agak panas sedikit gitu ya. Darah muda gitu kan. Jadi saya samperin, saya liatin, akhirnya kita tuh dekat sekali sampai napas bisa berasa gitu. Bener-bener lihat begini gitu. Dan dia gak goyang. Akhirnya saya pegang kepalanya kan, dalam nama Yesus. Tiba-tiba dia jatuh, dus. Pas dia jatuh dia langsung berdiri gitu. Gaya berdirinya juga gaya orang silat gitu. Dus dia berdiri lagi. Terus dia tanya sama saya, kenapa saya jatuh? Saya pegang dadanya sambil saya agak dorong dikit. Jangan kamu tanya saya, kamu mikir sendiri kenapa kamu jatuh. Terus saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Karena saya tahu pengerja di situ pelayanannya bagus lah gitu. Udah. Saya tinggal, saya doain orang-orang, dia dilayanin, udah malam itu selesai, kita makan. Lalu pengerja ada beberapa yang makan sama saya cerita. Tuh orang ilmunya gede tuh, bapaknya tuh begini, ibunya gini, neneknya begini. Jadi pada cerita-cerita saya nggak ngerti lah, udah hilang aja gitu. Malam itu hilang di pikiran saya, udah selesai. Besok paginya saya ada urusan sama Pak Obaja, jadi kebetulan Pak Obaja lagi ada terima telepon, dia bilang sebentar ya Pak Gilbert saya terima telepon. Oh nggak apa-apa, santai Pak, santai. Nah saya sama istri saya, waktu istri saya lagi hamil anak pertama Pastor Geren. Jadi kita jalan ke gereja gitu. Maksudnya dia ada di gedung gereja, cuman sekarang saya masuk aja ke dalam gereja. Waktu saya masuk dalam gereja, itu apa sih di depan mimbar tuh ada apa sih rame-rame orang gitu. Nah lalu rupanya ada satu anak lagi dicemplungin gitu di kolam baptisan. Karena di bawah mimbar itu kolam baptisan. Waktu itu salah satu yang mimpin pelayanan doa itu papanya Frankie Kuncoro gitu. Jadi papanya Pastor Kiki itu, saya lihat namanya kan Pastor Dudi gitu. Jadi saya tanya, Mas Dudi ada apa? Dia bilang, ini yang kemarin Pak Gilbert doain. Kita mau baptis ini. Tapi nggak bisa kecebur orangnya, jadi dia punya ilmu ilmu tapak bayu apa yang nggak bisa masuk di air. Jadi dicemplungin cuman basah-basah aja gitu. Tiba-tiba dia keluar, saya bilang wah udah saya doain gitu. Udah, saya pikir seru juga kali ya saya doain gitu. Kita mau ngajak kalian semua nih, jika saat ini mungkin kalian punya pergumulan masalah, kalian lagi menyimpan suatu beban yang berat banget, bingung nggak tahu mau cerita sama siapa, ada layanan doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada tim layanan doa dari Cahaya Bagi Negeri yang mau berdoa buat kalian 1x24 jam. Pokoknya langsung hubungi aja nomor-nomor di bawah ini. Nah, rupanya Mas Dudi ini, Pastor Dudi ini, bapaknya Frankie Kuncoro, rupanya dia kan pelayanan, banyak pelayanan pelepasan. Alirannya sama saya lain. Karena kalau aliran saya, setan saya nggak tanya, saya usir aja gitu. Setan begitu saya tanya dia pembohong ini gitu dalam hati saya, setan keluar gitu. Kalau saya kayaknya gitu. Nah kalau dia tanya. Jadi dokternya lagi, ya, roh mana nih, roh siapa nih. Saya pertama sih agak kesel juga gitu, tapi lama-lama saya pikir, udahlah biarin lah, saya pengen tahu juga gitu. Karena banyak gitu. Entar semar mesem lah, entar tapak bayu lah, entar angin apalah, tiba-tiba dia tarik kitab Stambul lah, lalu besi kuning lah, terus keris apalah, ada banyak gitu. Yang tadinya saya nggak tertarik, tapi kan ya namanya sama hamba Tuhan kita saling menghargai gitu walaupun beda aliran. Tapi lama-lama saya pikir seru juga ini. Jadi tahu-tahu jadi udah mulai saya tinggal roh tapak bayu keluar gitu kan, udah gitu. Semenit lagi mulai lagi segala macam gaya. Ada yang gayanya di bawah gitu. Pak Dautoni nggak tahu loh. Yang Pak Dautoni cerita itu cuma separohnya. Karena waktu kejadian itu dia nggak tahu apa-apa. Yang tahu saya
ada orang namanya Pinky udah almarhum sama istrinya Deborah masih ada sampai sekarang. Lalu ada Mas Dudi ini, Pastor Dudi. Nah kita aja yang tahu istri saya gitu. Jadi mulai tuh, ntar dia kayak ular, ntar dia kayak singa, segala macam roh gitu. Pokoknya kalau dia diem udah kayak singa, saya roh singa keluar gitu. Udah ikut-ikut gaya Dudi aja gitu kan. Jadi kita berdua seru gitu. Udah akhirnya ada lagi yang roh Jawa gitu, pakai dia bahasa Jawa, roh kutu berdua, tapi bahasa Jawa yang nggak pernah saya denger gitu. Nah, rupanya itu bahasa Jawa Kromong gitu. Nah, Mas Dudi kan orang Jawa Solo, jadi ngerti kan? Jadi dia pakai ini. Saya bilang, setan, kau ngerti semua bahasa. Sekarang saya bilang keluar, saya bilang gitu. Udah pokoknya ramai-ramai aja. Ada roh bisu lah, tiba-tiba gitu. Astaga, saya masa bodoh lah, roh bisu keluar gitu. Nah, salah satu yang terakhir, pokoknya yang terakhir lah, tiba-tiba dia mulai pasang kuda-kuda gitu. Waduh, ini repot nih gitu. Waktu dia pasang kuda-kuda, orang mundur. Tinggal saya berhadapan berdua sama dia. Dalam hati, aduh pada kabur lagi nih, kalau ada apa-apa bagaimana nih saya. Saya waktu kecil sempat belajar karate gitu. Jadi ngerti lah cara berdiri dan apa-apa ngadepin begini gitu kan. Di satu sisi tertentu tiba-tiba dia nyerang. Nah, kalau kita punya naluri bela diri, kita tahu gitu. Ini kita pasti kena. Yep. Nah, dalam bela diri kalau kita pasti kena, kita nggak usah ngelawan, nggak usah ngapa-ngapain. Kita orang Manado bilang bak kuat gitu. Apa tuh pasang kuda-kuda yang terbaik supaya kalau ada apa-apa minimal kita nggak jatuh gitu. Jadi saya udah nggak bisa buat apa-apa, saya cuma tinggal bak kuat, tinggal dalam nama Yesus gitu. Persis di saat ya tinggal 0, berapa mili kali itu senti kali saya kena anginnya udah kena gitu. Jadi bus mengarah ke saya udah kena nih gitu. Nah, saya tinggal bak kuat gitu, tiba-tiba dia jatuh. Blok gitu, dan muter jatuh. Blok 3 kali kalau saya nggak salah. Dia bangun, dia lari. Dia lari, ya Tuhan. Pikiran saya mati dia. Karena itu jalan raya. Jalan Sultan Syahrir itu, Widuran itu jalan raya gitu. Dia dalam kondisi begitu lari, saya pikir pasti mati dia. Tiba-tiba saya ingat nama Yesus berkuasa. Terus saya teriak, dalam nama Yesus, setan berhenti gitu. Tiba-tiba dia lari kayak di mesin apa itu? Treadmill. Yep. Dia lari tapi nggak maju. Dia lari nggak maju. Saya pikir, wah keren juga. Saya nyesel kalau udah ada handphone tuh pasti lebih viral dari apapun yang ada. Diundang ke si Dian juga nih pasti. Karena dia pasti. Dia lah semua podcaster undang dia tuh karena dia lari tapi nggak kemana-mana gitu. Terus saya iseng sebetulnya saya bilang, dalam nama Yesus saya perintahkan balik. Dia balik, terus jalan kayak robot gitu. Saya sampai, apa sih ini orang gitu. Dia jalan, pas udah deket sama saya, dia kayak mau nyerang gitu. Dia lompat, terus dia jatuh lagi. Blok. Ini semua orang lagi minggir gitu. Pas dia jatuh, baru semua datang. Dalam nama Yesus, dalam hati saya, sekarang kok dalam nama Yesus. Tadi kok terbela saya gitu kan. Jadi udah terus dia jatuh, udah. Terus akhirnya lemas. Terus ada 2-3 kali lagi. Sampai akhirnya udah di mimbar lagi tuh, tiba-tiba saya rasa udah selesai nih kali ini gitu, karena dia udah lemas banget gitu. Terus lagi saya lihat udah lemas, tiba-tiba dia mulai lagi, dia mulai lagi gitu kan. Dudi mulai lagi kan, dalam nama Yesus ini siapa ini, dalam nama Yesus ini siapa. Itu setengah menit kali, 30 detik dia teriak sangat keras, Lucifer. Keras dan panjang, manusia normal nggak mungkin bisa ngomong begitu. Teriak keras panjang berat, Lucifer gitu. Waduh, itu jangankan bulu kuduk, bulu hidung aja berdiri itu. Memang, aduh ngeri banget. Terus saya cuma bilang, dalam nama Yesus Lucifer keluar gitu. Terus kita kan pulang gitu. Tiba-tiba dia blek gitu. Waktu dia blek, karena itu udah hampir 2 jam. Saya lelah. Saya bilang sama istri saya, tolong melayani, saya keluar. Saya keluar, akhirnya kan di depan saya tukang beca cuma bilang, pendeta ada apa di dalam? Terus saya bilang, enggak ada apa-apa, kenapa? Suaranya keras banget. Bahasa Jawanya apa gitu, kayak membuat merinding gitu. Saya bilang, oh yang teriakan terakhir. Iya pendeta, saya bilang, anak-anak lagi latihan Natal, drama Natal. Karena kebetulan memang di tempat lapangan apa situ ada anak-anak lagi latihan Natal. Untuk malam Natal kan udah Oktober. Jadi saya bilang aja sama tukang-tukang beca situ.